Sebetulnya ada itu teknologi Wakanda. Hanya teknologi teknologi itu tuh disembunyikan juga, itu dikeluarkan sedikit-sedikit dalam bentuk teknologi-teknologi yang nanti secara industrial itu akan dibuat. Ya contohnya sekarang HP ini aja kan. Hmm. Mungkin sejak zaman zaman dulu mungkin HP ini disebut kaca sihir seperti kita sekarang bicara seperti ini. Dulu mah disebut kaca sihir ini tuh ya. Nah, padahal sejak dulu itu sudah holograf itu sudah ada karena sejak dulu bukan HP, tapi diimplankan di visual cortex di sini. Ya diimplankan di sana, jadi terhubungnya itu sudah otak dengan otak karena tiap otak itu punya frekuensi yang berbeda. Satu, makanan dan minuman kita itu yang menghambat. Makanan dan minuman kita itu halal tapi tidak toyib. Kita itu memakan racun tiap hari, sehingga kemampuan otak kita itu berkurang banyak. Jadi kita itu terbatas kemampuannya, itu terhambat. Ya satu contoh saja, ketika kita makan beras, makan nasi, ternyata nasi kita tuh mengandung arsenik karena ditanam secara kimiawi. Saya ada hasil labnya tuh. Beras-beras yang ditanam secara kimiawi itu mengandung arsenik satu. Satu, kita jadi pelupa. Kedua, kita jadi umur pendek. Ketiga, kita menjadi ini, semakin turun kemampuan otak kita. Terus kita gampang sakit-sakitan. Yang harusnya umur kita itu 1 origom, sekarang 100 tahun aja susah. Iya, banyak kan orang meninggal di 80, 85, itu juga sudah hebat. Dan banyak sekali orang yang umur 50 tahun juga sudah meninggal. Bahkan yang umur 20-an pun meninggal. Itu karena penyakit. Bukan karena tabrakan atau ketinggang meteor ya. Nah, kemudian kita menemukan cara yang dari masa lalu. Yang kita tahu bahwa beras kita itu yang harus kita makan itu harus benar-benar sehat. Makanya saya membuat produk-produk yang benar-benar sehat dan organik. Jadi ketika beras itu dicek Sukovindo, arseniknya 0 gitu. Nah itu yang terus kita akan gaungkan terus sekarang tuh. Ayo makan yang toyib, ayo makan yang toyib. Itu teknologi Wakanda. Apa sih itu yang namanya si logam itu tuh? Apa sih itu? Apakah ada di kita juga? Sebetulnya ada juga. Itu beberapa jenis logam yang datang dari ruang angkasa itu suka dibikin keris kalau di kita ya. Keris, kujang, dan sebagainya. Kan banyak kan itu yang namanya keris-keris yang dibuat pakai dari meteor kan ya. Dari itu dari meteor kok dibuat jadi keris gitu kan. Dibuat jadi kujang, dibuat jadi berbagai macam senjata tradisional, atau dibuat menjadi pusaka-pusaka dan sebagainya. Nah, itulah yang akan yang seharusnya kita tuh mengetahui. Semua yang datang dari luar itu ternyata seperti batuan-batuan dan sebagainya, ternyata itu punya manfaat yang berbeda karena kandungan ketika perjalanan ke planet ini juga itu akan terbentuk dari debu-debu kosmik juga. Jadi tercampur, lalu ke sini dipanaskan melalui atmosfer, dipanaskan dari tadinya sebesar begini, mungkin sebesar begini, lalu kemudian dibuat sesuatu yang menjadi istimewa dan berbeda, dan bisa mengakselerasi sel tubuh manusia. Mungkin itu yang disebut yang namanya pusaka-pusaka dan sebagainya. Dan terus atmosfer juga itu kan berubah sekarang kan, gara-gara polusi dan sebagainya. Itu atmosfer itu mempengaruhi juga tubuh manusia, sehingga manusia tidak akan mampu berpikir dengan baik lagi sekarang. Manusia itu paling cepat emosian sekarang, itu paling gampang. Kritik dikit saja itu sudah waduh itu. Padahal kritikan itu mungkin adalah karena si pengkritik itu sayang sama kita. Coba deh kita lihat, jangan alergi kritikan. Ini nggak bisa. Dikritik sedikit saja itu wah sudah akan dikepung rumah kamu dengan 800 orang. Nah, jadi akhirnya ya mau tidak mau kita harus mengembalikan lagi dengan cara-cara yang berbeda dengan cara-cara yang sekarang kita ada sekarang. Jadi maksudnya kita harus keluar deh dari sistem. Jadi mau tidak mau kita membuat suatu community, komunitas yang akan membentuk ini loh, hidup yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, masalahnya sekarang pasti banyak sekali orang-orang tidak mau kita menjadi maju. Tapi kita sudah banyak sekarang. Sudah banyak banget, sudah puluhan juta dan bahkan terus bertambah. Orang-orang berpikir itu akan terus bertambah dan mereka akan sadar bahwa selama ini mereka itu seperti terkungkung di suatu aturan yang akan membuat mereka semakin mundur, terdegradasi, rusak dan sebagainya. Nah, kitalah yang harus merubah itu semua.
Sekarang itu spiritual itu banyak sekali definisi. Jadi dianggapnya orang-orang yang mengetahui tentang yang namanya aturan-aturan agama dan sebagainya itu dianggap spiritual, padahal bukan. Spiritual itu dia jauh lebih dalam. Seperti ritual tanpa spiritual itu nol besar. Apakah kita mengenal spiritual dari setiap ritual yang kita lakukan? Itu belum tentu. Apakah kita mengetahui inti dari setiap ritual atau apa yang kita lakukan dalam suatu upacara? Intinya itu apa? Belum tentu kita tahu. Biasanya itu hanya mengikuti aturan dari turun-temurun saja. Turun. Ya, kasarnya begini. Ketika kita melakukan ritual, apakah kita tahu persis nilai spiritual dari ritual-ritual yang kita lakukan itu? Dan bahkan orang-orang itu melakukan ritual itu hanya sekedar gugur kewajiban saja kan ya. Nah, itulah sekarang kita harus mempelajari spiritual itu jauh ke belakang, di mana inti dari spiritual itu banyak sekali yang dihapuskan oleh orang-orang yang tidak menghendaki kita menjadi makhluk spiritual. Karena sebetulnya manusia itu adalah makhluk, jadi istilahnya itu kita itu punya tugas dah di planet ini, punya masing-masing punya misi jiwa lah begitu ya. Masing-masing orang itu punya tugas masing-masing di planet ini untuk bekerja sama, bukan untuk bersaing. Tapi kenapa kita sangat asik dan persaingan-persaingan itu? Dan sudah waktunya kita melepas itu semua. Melepaskan semuanya itu. Jadi sudah waktunya sekarang kita kembali lagi kepada makhluk spiritual yang sebenarnya lah kita. Yang sebetulnya kita didatangkan ke planet ini itu untuk membentuk planet yang gemah ripah loh jinawi. Kan kita ini khalifah fil ard, bukan khalifah fil negara kan ya. Kita itu planet loh. Dan orang-orang bekerja sama untuk memakmurkan planet. Jadi ingat lagu John Lennon ya? Ya. Jadi ketika kita sudah hidup pada detik ini dan hari ini dan memaksimalkan hari ini dan detik ini. Ya kalau misalnya besoknya jadi lebih baik kan itu wajar ya. Tapi memaksimalkan hari ini dan detik ini itu butuh spiritual yang sangat kuat. Karena rata-rata manusia itu suka sering mengejar target. Target-target yang justru membatasi dirinya. Sehingga manusia tidak bisa meng-unlock kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya. Batasan-batasan itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Saya mah apa, begitu ya. Saya mah cuma mengejar cita-cita jadi ini saja. Misalnya jadi tukang insinyur aja gitu. Ya kata bapaknya Sidul mah. Akhirnya manusia itu membatasi diri dan target-target yang sebetulnya malah itu membuat kita semakin mundur dan kita menjadi orang lain begitu loh. Padahal tiap manusia itu punya tugas masing-masing di planet ini. Seperti manusia punya sidik jari yang berbeda, punya wajah yang berbeda. Kenapa sih manusia harus diseragamkan ya? Ketika manusia itu memunculkan tugasnya masing-masing di planet ini, lalu mereka bekerja sama, planet ini akan makmur dong. Sudah pasti itu, Pak. Dan itulah tugas manusia didatangkan ke planet ini. Makanya kenapa manusia ini kan keturunan, ya kita sekarang ini keturunan pendatang. Apakah tempat yang namanya surga Adam dengan surga yang nanti diceritakan oleh orang-orang itu sama? Nah, dari mana sih itu? Yang jelas itu dimensi kita, masih di dimensi kita. Bukan di dimensi yang lain. Itu. Kalau jauh, itu pasti jauh banget. Karena yang jelas, di planet inilah bukti-bukti kedatangan makhluk dari luar itu ada. Bukti-buktinya itu banyak banget. Tinggal apakah kita mau mengorek atau tidak. Kan ada di History Channel, itu Ancient Alien, mungkin pernah lihat ya. Itu banyak sekali dibahas. Yang membahas soal itu banyak, seperti Eric von Däniken dan sebagainya, itu banyak lah. Orang-orang membahas tentang ini. Tapi apakah mereka itu dianggap kebanyakan hanya jadi nyinyiran doang kan? Tapi ingat, mereka yang percaya itu banyak. Sangat banyak. Bahkan sebagian besar mungkin mereka percaya bahwa kita itu tidak sendiri di alam semesta ini. Kalau misalnya kita hanya sendiri planet ini yang tinggal, itu aneh. Mubazir dong alam semesta sebesar ini ya, sedahsyat ini. Kalau hanya cuma kita aja yang tinggal di planet ini gitu loh. Banyak yang banyak. Cuma mereka rata-rata dinyinyiri. Salah satu yang paling gampang untuk membungkam mereka adalah nyinyiri saja, bully saja mereka.